Perkembangan emosi adalah proses perubahan dan pertumbuhan kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi sepanjang kehidupannya. Perkembangan ini dimulai sejak bayi hingga dewasa dan dipengaruhi oleh faktor biologi, sosial, budaya, dan pengalaman pribadi. Goleman pada tahun 1995 mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Perkembangan emosi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi yaitu: pertama, faktor genetik atau biologis. Faktor genetik dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon emosi tertentu. Hormon, neurotransmitter, dan sistem saraf juga mempengaruhi perasaan dan reaksi emosional seseorang. Yang kedua, pengalaman kehidupan atau lingkungan sosial. Pengalaman dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan pergaulan sosial turut membentuk perkembangan emosi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dukungan emosional dan komunikasi sehat cenderung mengembangkan emosi positif. Sementara anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tekanan atau kekerasan lebih rentan mengalami masalah emosional. Yang ketiga, ada pendidikan dan pola asuh orang tua. Cara orang tua dalam mendidik, memberikan dukungan, dan mengatasi emosi anak sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Yang keempat, ada budaya dan nilai sosial. Budaya tempat seseorang tinggal memiliki peran besar dalam membentuk respon emosional. Beberapa budaya mengajarkan untuk lebih menahan emosi tertentu, sementara yang lain mendorong ekspresi emosional lebih bebas. Kelima, ada pengalaman trauma atau stres. Pengalaman traumatis seperti kehilangan orang yang disayangi, kekerasan, atau kejadian menyedihkan lainnya dapat memengaruhi perkembangan emosi. Trauma yang tidak terselesaikan bisa menimbulkan gangguan emosional jangka panjang seperti kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca trauma. Keenam, ada faktor kognitif atau cara berpikir. Cara seseorang memandang dan memproses suatu peristiwa mempengaruhi reaksi emosinya. Misalnya, seseorang yang cenderung berpikir negatif lebih mudah mengalami emosi seperti cemas atau sedih. Kemampuan untuk berpikir positif atau realistis juga mendukung keseimbangan emosi. Ketujuh, ada kesehatan fisik. Kondisi kesehatan fisik juga mempengaruhi emosi. Penyakit atau kelelahan kronis dapat mengurangi energi mental seseorang dan membuatnya lebih rentan terhadap emosi negatif seperti stres atau frustasi. 8. Ada interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. Dalam perkembangan anak dan remaja, pergaulan dengan teman sebaya sangat penting untuk membentukkan emosi. Lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah atau lingkungan kerja juga mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan dan mengatur emosinya. Dengan melakukan penelitian secara langsung ke sekolah untuk mengatasi masalah yang ada pada peserta didik siswa di Sekolah Dasar Negeri 028070 Binjai, kami dapat mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat di dalam diri peserta didik masing-masing dalam menyelesaikan wawancara dengan guru kelas. Permasalahan yang ada pada peserta didik yaitu: banyak siswa menunjukkan perilaku agresif, melanggar aturan, dan kesulitan menyelesaikan masalah akibat ketidakmampuan mengelola emosi di Sekolah Dasar Negeri 028070 Binjai. Yang kedua, ada peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 028070 Binjai sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teman sebaya dan menjalin hubungan yang baik yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional mereka.
Yang ketiga, ada pola asuh orang tua dan pengalaman sosial yang kurang baik dapat menjadi faktor penyebab masalah emosional pada anak atau peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 028070 Binjai. Upaya yang dilakukan pendidik dalam permasalahan perkembangan emosional pada siswa yaitu pendekatan emosional, yaitu membangun hubungan baik antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta memberikan perhatian khusus saat siswa menunjukkan perilaku agresif. Yang kedua, ada intervensi terstruktur, melakukan bimbingan individu dan kelompok untuk mengajarkan kontrol diri dan pengelolaan emosi, serta memperkenalkan teknik kognitif untuk mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Yang ketiga, ada pendidikan emosional, mengajarkan siswa tentang dampak negatif perilaku agresif dan pentingnya empati serta toleransi. Yang keempat, ada kegiatan ekstrakurikuler, mendorong partisipasi dalam kegiatan positif untuk mengalihkan energi agresif ke aktivitas yang konstruktif seperti olahraga atau seni. Implementasi strategi ini dapat membantu siswa mengelola emosi dan mengurangi perilaku agresif.